Shalom. Shalom. Baiklah kita siapkan hati kita untuk kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kita mengangkat pujian yang berkatakan, Tuhanku Maha Besar. Amin. Haleluya. Nyatakan
Baiklah, kita akan siapkan hati dan kepikiran kita untuk kita boleh dapat menerima firman Tuhan dengan suku hati dan sukacita penuh, termasuk dalam hidup kita yang masing-masing. Haleluya. Amin. Sama
Puji Tuhan saudara-saudara, kalau pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, meminta pengertian hikmat daripadanya, sehingga firman Tuhan tidak akan sia-sia, dan kita berdoa juga supaya Tuhan pakai saya untuk menyampaikan firman. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami disempatkan kembali untuk membicarakan tentang firman. Sesungguhnya firman-Mu akan membawa suatu kehidupan bagi kami. Firman-Mu ketika kami akan mengerti dengan benar, akan mengubah hidup kami. Firman-Mu akan menuntun kami ke jalan yang benar. Firman-Mu akan menyatakan kepada kami apa yang harus kami lakukan untuk Engkau. Tanpa firman-Mu, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan untuk Engkau. Oleh sebab itu kami sangat-sangat bersyukur karena Engkau berkenan kepada kami. Berkenan mendengarkan firman, berkenan mengerti firman. Lewat hamba-hamba-Mu yang Engkau urapi untuk menyampaikan firman, baik kami membacanya sendiri, Engkau telah mengaruniakan kepada kami semua roh hikmat pengertian. Dan saat ini kami akan bicarakan tentang firman. Oleh sebab itu terima kasih Engkau telah merapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Bekerjalah Engkau roh sesuai dengan hakikat-Mu. Katakan kepada kami tentang firman-Mu, biar kami mengerti dan kami hidup sesuai dengan pengertian yang Engkau telah anugerahkan kepada kami. Roh-roh jahat yang mencuri firman, dalam nama Yesus kami usir, kami tolak Engkau keluar dalam kehidupan kami. Hidup yang adalah milik Kristus, dan Engkau tidak ada kuasa atas hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baiklah, kita akan mendengarkan firman atau membaca firman Tuhan dalam Matius 20 yang berjudul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saya akan bacakan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, ia mengenai upah sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Kami tidak, karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terdahulu ini terakhir ini hanya bekerja 1 jam,
dan Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan tadi, satu perumpamaan di mana perumpamaan ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Karena kerajaan sorga dia samakan seperti seorang tuan rumah yang mengupah atau mencari pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi dalam hal ini dia mengupah pekerja-pekerja. Dan pembacaan hari ini saya akan berikan tema jangan meninggalkan kasih mula yang semula. Saudara-saudara, kalau kita cermati bagaimana tuan rumah ini, memang rasa-rasanya kalau saya anggap tidak adil. Kenapa? Karena setelah datang akhir cerita ini, ketika mulai pembayaran upah dari setiap pekerja, mulai dari yang bekerja 1 jam, dari jam 5, kemudian dibayarkan 1 dinar. Sementara yang mulai pagi-pagi benar, mulai pagi-pagi benar jam 9, jam 12, jam 3, seperti yang dikeluhkan oleh pekerja yang mulai dari jam atau pagi-pagi benar, katanya, kami sudah bekerja sehari suntuk. Engkau menyamakan pembayaran kami dengan mereka. Tapi Tuhan bilang yang pemilik kebun anggur ini, tidak, kita kan sudah sepakat dengan 1 hari 1 dinar. Mungkin saudara-saudara sama seperti saja kalau umpamanya saudara yang jadi pekerja. Mulai pagi kita mengalami panas pada jam 12, jam 1, jam 2. Sangat terik, panas sekali. Nanti mulai datang pada jam 3 masih panas, jam 4 mulai dia reda panasnya sampai jam 5, sampai jam 6. Itu kasihan yang bekerja dari pagi-pagi benar, tidak dikatakan jam berapa. Sama halnya juga dengan jam 9, jam 12. Tapi mereka tidak sama seperti yang mula-mula bekerja ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebetulnya lewat perumpamaan ini, kalau ada dipanggil Tuhan mulai pagi-pagi benar, jam 9, jam 12 sampai jam 3 dan yang terakhir jam 5. Sebetulnya kita bisa kategorikan kita kira-kira dipanggil Tuhan mengikuti dia mulai jam berapa? Apakah Tuhan panggil kita mulai dari pagi-pagi benar? Apakah mulai jam 9 atau jam 12, jam 3 serta datang di jam 5? Pada jam 5 itu saudara-saudara, orang itu masih segar. Masih tenaganya masih kuat. Sementara yang dari jam atau pagi-pagi benar jam 9, jam 12, ya mungkin tenaganya terkuras. Karena apa? Karena mereka bekerja. Ini bayangan sebetulnya begini.
Orang-orang yang dipanggil dari jam atau pagi-pagi benar itu, kalau dia pengikut Tuhan, dia merasa Tuhan tidak datang-datang juga sampai hari ini. Jadi mereka bekerja tidak full tenaga karena panas matahari. Demikian juga kita yang mengikuti Tuhan demikian. Mungkin karena kita merasa Tuhannya tidak datang-datang juga. Seperti perumpamaan gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Sementara mereka menunggu, mengantuklah mereka. Kemudian terdengarlah, mempelai datang, bangunlah, songsonglah dia. Yang bodoh tidak membawa minyak, membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Mungkin demikian yang dari jam pagi-pagi benar ini jam 9, jam 12, jam 3 kita telah mendengar firman, tapi kita tidak praktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sementara ini yang dipanggil jam 5, kasihnya masih bersemangat, masih kasihnya mula-mula nyata. Nyata kasih mula-mula. Maka dipanggilnya dia lebih dulu. Dibayar untuk upahnya. Jadi sini saudara-saudara ya, apakah kita dipanggil dari tahun sekian, datang di tahun sekian, datang di tahun 2012 ini, sama-samanya upahnya apa? Masuk surga. Sama-sama masuk. Hanya barangkali bedanya adalah kasih mula-mula kita sudah menurun. Mari kita baca di dalam Wahyu 2 ayatnya yang keempat. Bunyinya, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi hati-hati kita yang sudah lama bertobat, karena kita merasa tidak datang-datang itu Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, kasih mula-mula kita sudah tinggalkan. Semangat kita untuk cari Tuhan sudah mulai menurun. Karena apa? Dengan adanya pergumulan kita, dengan adanya masalah-masalah yang kita hadapi, kita katakan kepada Tuhan seolah-olah tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan dari Tuhan. Orang mulai kendor, kerajinan kita mulai kendor. Mungkin kita pergi beribadah, kita cuma ikut ibadah, cuma menjadi aktivitas rutin kita. Tidak lagi dengan kita mengasihi Tuhan. Kelihatan kita rajin beribadah, kelihatan kita rajin masuk gereja, rajin khotbah, rajin firman Tuhan. Tapi kita tidak menerapkan lagi kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana kalau orang tidak mengasihi? Bagaimana kalau kita tidak mengasihi seseorang? Apa yang dia minta kepada kita, tidak tulus kita akan kerjakan. Karena apa? Karena kita tidak mengasihi dia sepenuh. Demikian juga bisa terjadi kepada kita. Kelihatan kita ikut Tuhan, tapi apa yang Tuhan minta kepada kita, kita bersungut-sungut untuk melakukan. Apalagi kalau diminta kita merendahkan diri, merendahkan hati, kita berontak. Karena apa? Harga diri kita diinjak-injak. Menurut pengalaman saya, saudara-saudara, biar orang berpuasa, biar kita rajin baca firman Tuhan. Tapi kalau sikap hati kita tidak berubah, enggak. Karena apa? Dosa kita Tuhan sudah ampuni. Tapi yang belum adalah orang punya isi hati, kejujuran kita, kerendahan hati kita, ketulusan kita, hati yang murni. Banyak umat Tuhan seperti itu. Belum. Kelihatan rajin beribadah. Karena apa? Karena dia punya kasih mula-mula sudah hilang. Atau karena dia menurun. Maka kerajinannya mulai kendor. Melayani Tuhan. Dan prakteknya dalam hatinya untuk melakukan firman Tuhan cuma sekedar. Tapi dia rajin. Jadi WL. Jadi singer. Pengkhotbah. Tapi sikap hatinya tidak bertobat di hadapan Tuhan. Tidak mau disalahkan.
tidak mau direndahkan. Kalau melayani cuma mau suka pilih-pilih. Karena apa? Kita sudah meninggalkan kasih mula kita. Waktu saya mengalami kasih mula yang pertama itu, wah giat sekali beribadah. Oleh sebab itu, lewat firman ini kita diingatkan kembali. Jangan kita menjadi seperti pekerja yang mulai dari pagi-pagi benar, jam 9, jam 12, sampai jam 3. Akhirnya setelah dipanggil, yang pertama-tama dipanggil adalah yang bekerja dari jam 5. Karena dia masih segar. Kasih mulanya, wah masih bersemangat, masih nampak. Itu yang kita mesti ambil, saudara-saudara. Ini sebenarnya contohnya ini. Makanya akhir firman ini Tuhan Yesus katakan apa dalam pembahasan. Dia katakan pada akhirnya dalam ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara begini. Untung yang lebih dulu ini dipanggil lagi. Coba kalau umpamanya tidak. Paling di luar. Tinggal di luar. Sia-sia kita sudah melayani Tuhan dengan segala macam persoalan yang kita hadapi. Mungkin kita sudah meninggalkan rumah, kita sudah meninggalkan istri, kita sudah meninggalkan saudara, sudah meninggalkan anak-anak. Tapi karena kasih mula-mula sudah hilang, rasa-rasanya setelah mau dipanggil tidak dapat dipanggil. Untung masih bisa dipanggil. Coba kalau tidak, sia-sia orang punya pengorbanan. Sia-sia pengorbanan kita untuk Tuhan. Sia-sia panggilan kita untuk Tuhan. Karena kita meninggalkan kasih mula-mula itu. Lewat firman ini kita diingatkan kembali. Kalau kasih mula-mula kita sudah menurun, sudah hilang, kita bangkitkan kembali. Karena apa? Biar kita rajin ibadah, pergi kemana saja, rajin berdoa. Tapi kalau kita tidak ada perubahan sikap, belum tentu di hadapan. Itu yang pokok. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Supaya mari kita betul-betul kembali lagi pengikutan kita yang semula. Kita bangkitkan lagi kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa, saya undang WL dan Singer. Dan kita menyanyi Roh Kudus kau hadir di sini. Yesus,
Raja kami, Engkau penolong kami, Engkau penyelamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau yang telah berbelas kasihan dan bermurah hati, Engkau yang telah menyelamatkan kami, karena Engkau mengasihi kami. Haleluya, oh glory. Syukur kami kepadamu, kami luput dari kebinasaan, karena Engkau mengasihi kami. Haleluya, oh glory. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Makasih Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Engkau mengingatkan kami, Engkau telah memanggil kami, Engkau telah berkorban untuk kami. Engkau mau dalam kehidupan kami ini, kami tetap di dalam kasih kami yang semula bagaimana kami mengenal Engkau pertama. Tolong kami Bapa di surga. Kami mengaku tanpa Engkau Roh Kudus, kami tidak dapat berbuat apa. Karena Engkau sudah sangat-sangat singkat. Dan Engkau yang segera akan datang. Apa yang sedang terjadi di dunia ini, masalah-masalah virus yang sedang merajalela, tapi di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak takut, karena Engkau bersama-sama dengan kami ketika kami terus hidup di dalam Engkau. Dengan kasih mula-mula kami tetap bersama dengan Engkau. Ini keyakinan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami pada sepanjang hari ini kami serahkan kepada ibadah-ibadah atau pelayanan yang Engkau percayakan kami lakukan, yang sedang dilakukan lewat online, atau kepada keluarga-keluarga yang menyambut pekerjaan-Mu, menyambut firman-Mu. Biarlah Engkau terus jamah dan tuntun mereka ya Bapa. Walaupun suasana sekarang ini semua dilakukan di dalam rumah, tetapi di sinilah akan dibuktikan, kami akan membuktikan bahwa kami ini benar-benar umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami praktekkan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya kepada hamba-Mu yang Kau pakai menyampaikan firman, bukan hanya sekedar menyampaikan firman, tetapi menjadi pelaku firman-Mu lewat tuntunan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, jemaat GBI Solo Gracia, Manembo-Nembo dan Batu Putih. Kita akan kembali dilawat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Pada hari Kamis 16 April 2020 yang akan memimpin ibadah kita pada hari Kamis yaitu Ibu Gembala Sidang Nyonya Mice Salawati Kindangen MTH. Shalom, tetap semangat.